Hari ini saya akan mempresentasikan eh, analisa manajemen risiko konstruksi untuk proyek pekerjaan jalan. Berikut eh, hasil analisis tersebut. Pekerjaan jalan raya eh, untuk tugas ini diampu oleh Ibu dosen Teknik Teknik STMT dengan saya mengambil contoh berupa paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dan jembatan. Nah, untuk uraian pekerjaan tersendiri terdiri dari eh, 4 pekerjaan, di mana pekerjaan ini dilaksanakan untuk 2 jalan yang berbeda, dan maaf kalau saya 5 pekerjaan, dan eh, dalam pekerjaan ini saya mengambil contoh dari eh, proyek yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, yaitu merupakan proyek ya, dari pemerintah Kota Pontianak, dari Dinas PU Kota Pontianak. Berikut hasil analisa saya. Baik, jadi dapat dilihat bahwasanya dalam proyek pemeliharaan berkala jalan dan jembatan dibagi, yaitu dalam hal mobilisasi, pekerjaan jalan A dan pekerjaan jalan B. Nama pekerjaannya belum saya ubah, bisa dilihat di tadi bahwasanya yang A ini uh, merupakan jalan Komisi Darso, bisa langsung diubah, dan ini merupakan jalan Ampera. Ya, dimulai dalam hal mobilisasi. Dalam pelaksanaan kedua pekerjaan ini, dalam kedua jalan yang berbeda, terdapat mobilisasi alat maupun bahan yang dilakukan dan dapat dianalisa bahwasanya terdapat identifikasi bahaya serta pengendalian risikonya. Nah, untuk analisa identifikasi biaya serta pengendalian risiko ini, untuk sekarang berdasarkan peraturan Kemen PUPR yang baru, bahwasanya setiap pekerjaan proyek wajib melampirkan analisa K3L atau keselamatan konstruksi yang biasa dikenal, dan wajib eh, mengidentifikasi kemungkinan bahaya terjadi serta pengendalian risikonya. Nah, untuk mobilisasi tersendiri dapat dilihat bahwasanya dari breakdown yang telah dibuat, eh, sebagaimana yang telah diajarkan, bahwasanya dari pekerjaan yang ada kita harus membuat WBS atau work breakdown struktur sedetail mungkin. Dalam hal ini yang pertama harus dilakukan ialah mendetailkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan serta mengidentifikasi bahaya dan cara pengendalian risiko dari setiap pekerjaan tersebut. Nah, pertama untuk mobilisasi, identifikasi bahayanya sendiri ialah yaitu kecelakaan saat perjalanan, eh, serta alat berat yang terguling dari tronton saat proses mobilisasi alat berat tersebut, maupun pada saat pembawaan material menggunakan alat berat berupa dump truck. Dalam hal ini pengendalian risikonya ialah memastikan alat berat di jalur tronton, lalu tronton pada landasan yang kuat saat alat berat dinaikkan. Setelah alat berat berada di atas tronton, usahakan ikat dengan sekuat mungkin. Nah, dari pekerjaan jalan dan jembatan sendiri, kita dapat menganalisa secara umum bahwasanya terdapat beberapa identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang dapat dilakukan. Di antaranya ialah kecelakaan akibat operasional alat berat, tersiram percikan aspal panas, terjadi gangguan lalu lintas kendaraan. Nah, untuk dapat uh, untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka yang harus dilakukan ialah pengerjaan pada malam hari, menggunakan masker, helm, serta safety boot, menggunakan rompi spotlight agar terlihat jelas pada malam hari, di mana rompi ini akan memberikan pantulan cahaya ketika ditembakkan oleh sebuah cahaya. Nah, lalu saat pekerjaan penghamparan maupun penyemprotan, pekerja tidak boleh membelakangi alat berat tetapi menghadap alat berat.
Nah, dalam hal pengerjaan aspal ini memang lebih baik dilakukan pada malam hari untuk menghindari terjadinya gangguan lalu lintas pada kendaraan. Lanjut, dalam hal pekerjaan pemeliharaan ini terdapat dua paket jalan, dan yang pertama kita akan membahas paket jalan Komyu Sudarso, di mana terdapat dua pekerjaan, yaitu pekerjaan lapis perekat aspal emulsi dan pekerjaan lapis pondasi perata, yaitu HRS base, untuk pekerjaan HRS base. Nah, dalam pengerjaan tersebut terdapat beberapa pekerjaan, di antaranya pembersihan permukaan perkerasan lama, penyemprotan, penghamparan, pemadatan, serta penyiraman. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, masing-masing pekerjaan dapat di-breakdown lagi untuk diketahui identifikasi bahaya serta pengendalian risikonya. Dalam hal identifikasi bahaya dari pembersihan permukaan perkerasan lama ini ialah dapat terjadi iritasi kulit, mata, dan paru-paru akibat debu kering. Lalu kedua, terluka oleh kompresor waktu menyapu perkerasan lama. Dan yang ketiga, gangguan pendengaran akibat kebisingan. Dari beberapa masalah tersebut, dapat dilakukan pengendalian risiko berupa menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar, helm berupa helm, masker, dan kacamata. Yang kedua, pekerja atau operator kompresor yang harus terampil pada bidangnya. Dan yang ketiga, pekerja harus memakai tutup telinga untuk menghindari gangguan pendengaran. Selanjutnya yaitu tahap penyemprotan, di mana bahaya-bahaya yang mungkin terjadi ialah terluka oleh percikan aspal panas, terjadi iritasi terhadap mata, kulit, dan paru-paru akibat uap panas, kerusakan pada pohon, struktur atau bangunan yang berdekatan dengan lokasi penyemprotan, serta terluka oleh pipa penyemprotan yang panas. Dalam hal ini, pengendalian risiko yang dapat dilakukan ialah menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar berupa helm, masker, dan kacamata. Pekerja harus terampil pada bidangnya serta menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja lain berada di tempat penyemprotan dari pompa aspal atau aspal prayer saat bekerja menyiram aspal pada lokasi pekerjaan. Selanjutnya ialah pada proses penghamparan dapat dilakukan analisa identifikasi bahaya berupa terjadi terluka oleh percikan aspal panas, terjadi iritasi terhadap muka, kulit, paru-paru, terluka maksudnya ya, terluka oleh mesin penghampar panas, lalu terluka oleh dump truck saat menuangkan hot mix ke dalam finisher, terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat, serta terjadi gangguan lalu lintas. Untuk pengendaliannya sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar, menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja lain berada di tempat penghamparan, menjaga tidak ada orang luar atau pekerja lain saat dump truck sedang menuangkan hot mix ke dalam finisher, serta memasang rambu-rambu sementara serta mengatur lalu lintas dengan cara mengerjakan pekerjaan setengah bagian terlebih dahulu untuk mengurangi kemacetan di jalan. Selanjutnya ialah proses pemadatan, di mana identifikasi bahaya yang dapat diketahui ialah terluka akibat percikan aspal panas, terjadi iritasi terhadap muka, kulit, paru-paru akibat uap panas dari aspal, terluka oleh mesin pemadat aspal yaitu tandem roller dan pneumatic roller, serta terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat, serta terjadinya gangguan lalu lintas. Lalu, untuk pengendalian risikonya sendiri yang dapat ditinjau ialah menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar, menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja lain yang berada dekat mesin aspal atau tandem yang bekerja untuk memberikan hot mix di lokasi pekerjaan, mempertahankan jaraknya aman antar pekerja satu sama lain, memasang rambu-rambu sementara, serta melaksanakan pekerjaan setengah bagian terlebih dahulu. Yang terakhir ialah penyiraman aspal, di mana identifikasi bahaya yang dapat dilakukan yang dapat diketahui ialah terluka akibat aspal panas, terjadi iritasi terhadap muka, kulit, paru-paru, serta terluka akibat mesin pemadat aspal yaitu tandem roller di awal dan di akhir, serta terluka oleh mesin pemadat aspal pneumatic tire roller untuk proses intermediate rolling, terjadi kecelakaan atau terluka akibat jarak antar pekerja terlalu dekat. Untuk pengendalian risikonya sendiri menggunakan pakaian dan perlengkapan sesuai standar, menjaga agar tidak ada orang luar maupun pekerja lain berada di lokasi pekerjaan ketika mesin pemadat aspal atau pneumatic tire rollers bekerja memadatkan hot mix, serta senantiasa mempertahankan jarak yang aman antara pekerja yang satu dan yang lain. Nah, selanjutnya, dalam hal paket pekerjaan yang sama, yaitu pekerjaan lapis aus, yaitu HRSW dengan kode HRSWCL. Nah, untuk pengerjaan aspal sendiri, bisa dikatakan untuk semua pekerjaannya, untuk pekerjaan lapis aus dan
pekerjaan pondasi perata serta pekerjaan perekat aspal emulsi memiliki tahap pekerjaan yang sama, di mana mengharuskan pembersihan permukaan perkerasan lama, penyemprotan, penghamparan, dan pemadatan, serta penyiraman, sehingga dapat dilakukan identifikasi yang sama untuk bahaya serta pengendalian resikonya. Namun, dalam hal kita membuat RBS atau Risk Breakdown Structure ini, tetap harus dituliskan 2 kali. Nah, sedikit review mengenai risk breakdown structure ini, apabila dilakukan dengan menjabarkan menggunakan WBS seperti ini, maka keuntungannya ialah analisis identifikasi bahaya serta pengendalian risiko dapat dilihat secara jelas dan secara baik dari setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Tetapi kelebihannya ialah memakan banyak tempat dikarenakan kita harus menjabarkan satu persatu seperti ini sehingga memakan banyak tempat. Tetapi hal ini akan memudahkan bagi kalangan manapun, meskipun maksud saya dalam hal kalangan manapun untuk mencerna dari apa yang dipaparkan oleh analis risiko tersebut. Nah, kiranya hal itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih.